Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya, Iqbal Salihin Harahap, di channel Bantu Bisnismu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih entrepreneurship sudah tidak relevan lagi ke depannya. Akan kita bahas yang satu ini, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, langsung kita masuk ke pokok permasalahan seperti biasanya ya. Langsung aja, to the point. Nah, kenapa sih kita bilang tadi bahwa entrepreneurship ke depannya tidak lagi relevan? Sekarang ilustrasi sederhananya begini teman-teman sekalian. Jika Anda punya toko kelontong dan tetangga Anda juga punya toko kelontong, anggaplah sama-sama menjual sembako dan Anda butuh gula. Pertanyaannya gini, Anda beli di tetangga Anda atau Anda ngambil di toko Anda? Orang-orang logikanya adalah pasti ngambil di toko sendiri, ya kan? Kalau bisa mengambil toko sendiri, kenapa kita harus ngambil dari toko tetangga? Nah, tapi konsep yang dibudayakan sekarang adalah ayo rame-rame kita beli di toko tetangga, bukan ayo kita rame-rame beli di toko sendiri. Sama juga kayak gini konsepnya. Misalnya ada modern market, ya, ada modern market dan ada toko tradisional. Anggaplah warung Pak Haji dan modern market. Nah, kalau misalnya kita beli gula di warung Pak Haji, maka yang mendapat profit adalah Pak Haji saja, ya kan? Misalnya kita beli gula harga X, maka ada profitnya buat Pak Haji saja. Nah, tapi kalau kita beli gula di modern market, maka profitnya bukan hanya masuk ke perusahaan saja, tapi juga ke pemegang modal, ke pemilik modal, dan dibagi untuk seluruh pemilik modal. Nah, jadi itu ilustrasi sederhananya kenapa kita harus belanja di toko sendiri. Sekarang kita bagi bahwa ada orang yang memiliki modal, ada orang punya bisnis. Kita sendiri punya bisnis dan kita punya modal sisa. Nah, kalau misalnya sekarang orang-orang hanya fokus di bisnisnya sendiri, di keuangannya sendiri, maka ekonomi tidak akan terlalu berputar karena hanya fokus di ekonomi pribadi. Tapi kalau misalnya teman-teman bersaling berkorporasi, jadi kita bilangnya corporate planner. Makanya tadi kenapa kok bukan entrepreneur, tapi lebih ke corporate planner. Kenapa? Karena kita saling menanamkan modal di bisnisnya kawan-kawan sendiri. Nah, misalnya kita ada 100 orang dan kita sama-sama menanamkan modal ya untuk membangun sebuah modern market, maka kalau misalnya kita belanja di modern market tersebut, maka uangnya kita tetap akan mendapatkan bagi hasil. Tapi kalau misalnya kita beli di toko lain, ya kan kita tidak akan mendapatkan bagi hasilnya. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi kita sekarang untuk berbicara tentang corporate planner. Kenapa kita bicara tentang corporate planner? Karena corporate planner ini jarang digaungkan di sekitar kita. Orang-orang bahasanya ya masih ngomong corporate planner sebagai kaum kapitalis. UMKM melihat kegiatan corporate planner ini sebagai kegiatan kapitalis, mengumpulkan modal untuk dapat kapital yang besar, lalu membuat suatu usaha yang tidak bisa dikalahkan karena punya modal kekuatan dana yang besar. Ibaratnya kayak gini, sama seperti Anda sholat sendiri, tapi teriak-teriak ketika ada orang lain sholat berjamaah, ya kan? Jadi ketika orang buat sholat berjamaah, pahalanya lebih gede kan? Pahalanya lebih gede, tapi orang sholat sendiri teriak-teriak, protes gitu. Kenapa sih kok sholat berjamaah? Konyol nggak? Konyol. Oleh karena itu sama juga ketika kita melakukan usaha sendiri, entrepreneurship seorang diri tanpa menggandeng pihak-pihak lain yang sama-sama kompeten, terus abis itu mereka sukses dan kita teriak-teriak, ibarat sama seperti orang yang sholat sendiri tadi mengomentari orang yang sholat berjamaah. Oleh karena itu sekarang ini saatnya untuk menggaungkan apa yang namanya corporate planner. Nah, sekarang bukan zamannya lagi usaha dipegang satu orang. Sekarang coba bayangkan saja, misalnya Anda punya sebuah toko bangunan, tetangga Anda juga punya toko bangunan, terus tetangganya Anda lagi punya toko bangunan, saudara Anda punya toko bangunan lagi, semuanya jualan toko bangunan. Oke, maka Anda akan menambah kompetitor Anda. Tapi kalau misalnya Anda punya kompetensi di toko bangunan dan yang lainnya legowo, oke deh, Anda aja yang lalu toko bangunan, 4 toko bangunan tadi digabung jadi satu, dikelola, yang lainnya cuma store modal, terus ikut meramaikan. Jadi karena ada 4 megang modal, maka usaha tersebut akan punya 4 marketer gratis, ya kan? Sudahlah cabangnya lebih banyak, terus habis itu punya 4 marketer gratis. Nah, contoh yang lainnya seperti ini. Misalkan saya punya rumah makan, 1 rumah makan. Terus habis itu saya membuka cabang kedua dan ketiga. Saya butuh dana 100 juta rupiah. Dan saya mengumpulkan 100 orang, mengumpulkan 1 jutaan, ya kan? Saya buat PT, saya buat badan hukum, dan semuanya memiliki saham. Maka saya kalau misalnya mengumpulkan 100 orang dan masing-masing membeli 1 juta rupiah dan memiliki 1 lembar saham, oleh karena itu saya akan memiliki 100 marketer gratis. Ya kan, karena tidak mungkin yang 100 orang tadi, mitra saya yang menanamkan modal ke tempat saya, kalau misalnya ada keluarganya yang pengen makan, pasti nggak akan mungkin diajak ke warung yang lain. Pasti diajak ke warungnya sendiri. Ya kan, akan menambah profit masuk. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh para entrepreneur. Mereka merasa bahwa kalau saya berbagi saham, maka saya akan mengurangi keuntungan. Nah, mindset ini yang keliru teman-teman sekalian. Harus sedang berbagi saham, berbagi kepemilikan, memang
bagi prosentasenya lebih kecil, tapi dari omset yang lebih gede karena marketernya lebih banyak. Nah, ini kenapa saya bilang tadi bahwa sekarang bukan lagi zamannya entrepreneur, kedepannya lebih relevan kita gaungkan apa yang namanya corporate planner. Ayo kita bangun usaha bersama-sama, kita bangun usaha berjamaah, sehingga usaha kita lebih kuat. Kalau misalnya kita punya 100 mitra, dan usaha kita bermasalah, maka yang akan membela usaha ini bukan kita sendiri, teman-teman sekalian, pasti ada 100 orang di belakang kita yang siap untuk membela usaha ini supaya nggak bangkrut. Jadi demikian teman-teman tentang ulasan kita mengenai corporate planner. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga teman-teman sekalian juga bisa menjalankannya di bisnisnya masing-masing. Gandeng bisnis teman-teman yang lain untuk kita ajak membuat suatu kultur corporate. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Iqbal Salin harap undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.